Baru aja minggu kemarin kita ngomongin soal tren TikTok, standar cewek TikTok, di mana banyak banget orang-orang yang akhirnya berkomentar sampai gue juga buat video dan akhirnya gue kaget kalau misalnya viewsnya bisa sampai 60.000, 65.000. Apakah mungkin karena gue nulis nama Erik sama Om Iqbal gitu ya, Lila sama Nela, cuma yang jelas banyak banget komentar-komentar menarik di sini. Gak cuma laki-laki dan ada juga perempuan gitu yang ngasih experience, ngasih pengalaman, ngasih pendapatnya soal tren ini gitu. Baik lagi, gue udah menebat ketika emang gue lihat berbagai macam pendapat di website YouTube gitu ya, seenggaknya agak sedikit normal gitu kalau dibanding sama medsos-medsos yang lain gitu, nggak yang langsung ngegas kayak di Twitter, nggak yang langsung dibuatin meme jomok kayak Facebook, bahkan nggak kayak anomali banget pendapatnya kayak di TikTok. Di video ngopi kesempatan kali ini, gue pantau TikTok dan ternyata gue menemukan another satu tren TikTok yang mirip-mirip sama standar TikTok yang kemarin. Kalau misalnya kemarin dibuat sama perempuan-perempuan yang mungkin saja haus akan atensi gitu ya di TikTok. Kalau misalnya sekarang ini tren dibuat kayaknya dari laki-laki yang sepertinya sudah menyerah dengan kehidupan. I don't know. Kenapa pada akhirnya banyak banget orang-orang yang buat video-video ini, captionnya semuanya sama dan lu bisa lihat sendiri gitu. Kalau misalnya lu search sadar diri itu penting, sadar diri itu penting gak nikah, banyak banget orang-orang yang buat video tentang ini. Pertama, gua nemuin tren itu dari Facebook sebenarnya. Ada yang nge-share di salah satu timeline Facebook gua. Ini dari fanspage kehidupan di internet. Dimana awalnya gue ngeliat ada orang dengan buat video di TikTok gitu. Ini TikTok gue yakin captionnya sadar itu penting, gak nikah juga gak apa-apa, kerja aja sampai mati. Dan gue cari tahu doksanya di mana. Dan ternyata ketika gue search di TikTok, banyak banget orang-orang yang buat video-video kayak gini. Gak cuma satu tapi banyak banget. Dan ini baru aja beberapa minggu yang lalu gitu. Ya. Format videonya sama. Oke, lagunya lagu Andai Angin Mengulang. Apa sih nama itu judulnya? Bentar, Andai Angin Mengulang ya, gue cari dulu. Bunga Rindu ya? Oh, Angin Rindu, ya gak sih? Oh, bukan. Oh, Bunga Maaf ya, Bunga Maaf dari Delantis. Tapi kadang musiknya juga ada yang Ariel Peter Pan ya dan segala macem. Pokoknya laki-laki yang nyanyi terus habis itu ditempel caption dengan tulisan sadar diri itu penting, gak nikah juga gak apa-apa, kerja aja sampai mati. Kok gini sih bang? Anjir sedih banget di TikTok coy. Maksudnya kayak yang ciwi-ciwi menuntut seenggaknya punya standar yang bagus gitu ketika emang sudah berpasangan. Sementara laki-laki ada di TikTok justru pengen tetap hidup yang penting gak sampai mati gitu, yang penting kerja dan segala macem gitu kan. Bahkan dia juga menerapkan standar gak nikah gak apa-apa. Tapi buat lo semua yang gak tahu, kalau misalnya di Islam nikah itu emang tergantung kondisi. Kalau misalnya gue cari tahu gitu ya dari beberapa website nih, kayak misalkan dari sudut pandang hukum gitu ya. Ini dari Said Mustafa Al-Krin, Mustafa Al-Buga, Al-Fikun Manhaji ala Mazhabi Imam Syafi'i. Oke, dituliskan kalau misalkan hukum nikah secara syar'a. Nikah memiliki hukum yang berbeda-beda, tidak hanya satu. Hal itu mengutip kondisi seseorang, mengikuti kondisi seseorang. Jadi nggak wajib sebenarnya. Bisa juga sunnah, bisa juga mubah, bisa juga makruh, bisa juga haram. Tergantung dari kondisi dari orang yang emang pengen nikah tersebut. Wajib ketika emang dikatakan secara finansial, secara mental, dan secara pasangan udah ada. Sunnah ketika emang udah memiliki kemampuan dan kemauan untuk bisa nikah, tapi lagi mempertimbangkan dulu. Terus bisa jadi makruh kalau misalkan pada akhirnya lu nikah tapi lu nggak bisa memenuhi kewajiban lu sebagai suami ataupun sebagai istri kayak gitu. Ini menarik banget. Makanya ketika gue lihat tren di TikTok, banyak banget laki-laki yang akhirnya buat video ini. Pertama gue nggak pengen ngetawain. Saya kalau misalnya gue pengen ngetawain, iya men, ya kali lu nggak punya empati sama sekali sama orang-orang yang emang mungkin aja gitu ya ada beban gitu, ada seenggaknya sesuatu yang dipikul sama mereka sampai pada akhirnya buat video-video kayak gini. Gue pun waktu kemarin buat video ngopi tentang cewek-cewek yang buat standar TikTok sendiri, gue pun ngelihat backgroundnya kenapa pada akhirnya muncul caption mereka menolak orang-orang atau laki-laki yang emang sering banget ngasih lihat kebaikannya terhadap ibunya sendiri di media sosial. Gue yakin ada juga beberapa cerita-ceritanya dan ternyata emang ada kan. Kalau misalkan ya beberapa perempuan-perempuan mengalami kalau misalkan ketika udah nikah sama laki-laki yang seperti itu, ternyata perempuannya malahan justru disuruh ngebantuin ibunya tanpa dapat imbalan yang seharusnya sebagai istri, bla bla segala macam. Pun di laki-laki pasti ada ceritanya sendiri. Dan ceritanya itu muncul di Facebook, di salah satu kolom komentarnya. Oke, gue izin ya dari ngelihat ceritanya Ombit yang dia bilang
Umur 31 OTW 32 kerja buat bantu orang tua. Nyokolin adik 3, benerin rumah, bikin usaha buat orang tua. Alhamdulillah aja. Kalau teman-teman udah pada punya anak 2-3, mati nggak ada jodohnya, saya rela. Tugasku selesai sebagai anak pertama. Kenapa sih? Kenapa sih trennya berbanding terbalik banget gitu antara perempuan dan laki? Bro, sedih bro. Dan kalau misalnya lu lihat di kolom komentar Facebook, di kolom komentar postingan kehidupan di internet, banyak juga yang nge-share pengalamannya. Oke, gua sebagai orang yang ngelihat postingan ini cuma bisa mendoakan yang terbaik. Oke, kadang skenario Tuhan nggak tahu. Mungkin kita ngerasa kayak udah nggak ada siapa-siapa nih yang emang menerima gua padanya, tapi ternyata tiba-tiba ada orang yang bisa mengubah pemikiran lu gitu, yang hadir ketika lu lagi ngedown banget gitu. Ada. Oke. Meskipun di dunia sekarang yang tidak jelas dan tidak baik-baik saja gitu ya, dimana orang-orang sekarang udah pada mulai menjadi anomali gitu, apalagi kemarin waktu ngomongin soal gas LPG gitu ya, aduh, gue sendiri nggak paham gitu kenapa akhirnya bisa sampai ada yang meninggal juga gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semoga keluarga kita bahkan ya. Tapi baik lagi itu di konteks, baik juga orang-orang di kolom komentar yang pada akhirnya nge-share tentang bagaimana suka dukanya menjadi anak laki-laki, apalagi anak pertama. Gue pun anak laki-laki dan anak pertama, dan alhamdulillah gue udah nikah gitu. Gue ketemu sama seseorang yang menurut gue gitu ya udah klop banget dah. Gue pertama kali ngelihat ibu negara tuh udah kayak nyokap gue sendiri sebenarnya, secara karakter. Jadi gue nggak usah banyak basa-basi lagi, langsung gue tembak. Nggak menggunakan senpi gitu, tapi beneran gue tembak. Tapi ditolak. Cuman aku tidak menyerah, sampai pada akhirnya gue coba buat kembali lagi ngasih proposal, dan pada akhirnya gue diterima juga. Alhamdulillah. Emang butuh perjuangan. Setiap orang ceritanya beda-beda, tapi nggak semua mungkin orang-orang atau laki-laki di dunia ini gitu yang punya cerita yang sama dengan gue sendiri ataupun kita semua yang nontonin. Kadang emang ada yang emang terlilit sama yang namanya sandwich generation. Dia harus benar-benar memenuhi kebutuhan orang tuanya, adik-adiknya, meskipun udah kerja secara proper, tapi kita nggak tahu kan. Mungkin lu semua ada beberapa temen gitu ya yang emang punya kerjaan yang oke banget, tapi kenapa uangnya selalu habis gitu. Mungkin aja setelah dia dapat gaji, dia harus nge-share ke beberapa orang-orang kerabat keluarganya emang sedang membutuhkan. Kayak gitu man, empati. Kentut, siapa yang buat training ini man? Terus gue ngeliat ada satu video Wendy lagi nih, aduh kentut banget. Ini kenapa dah? Mati rasa banget gitu cuy, gara-gara ngeliat training ini. Gue dulu sempat bilang bahwa pada saat gue kuliah, gue bilang gue gak mau. Gue ngomong ke temen gue, ngobrol, sesama bilang, gue gak akan ikut. Damn. Kuliah gitu gue ngerasa bahwa dulu gue bucin, tapi selalu sakit hati. Tapi kan orang kan pasti pikir, dengarkan coy. lu kan cowok kamu. No, iya, gue pengen tahu dah. Ini ketika nih video ngopi rilis ada nggak di kolom komentar kayak tapi kan lu cowok lebay lu bang. Dan ironisnya gitu ya, ini juga mungkin bakal keluar gitu kata-katanya dari cowok juga gitu. Diam-diam boti gitu. Maaf, bercanda, gue bercanda. Itu yang gue alamin, sampai akhirnya gue takut untuk jalin sebuah hubungan dan gue takut untuk nikah. Gue bilang waktu itu ke temen gue, gue gak mau nikah. Kalau gue mau punya anak gue adopsi, kalau gue mau mendapatkan kepuasan, gue tinggal bayar pada saat itu. That's a bad example ya, tapi dia sendiri bilang gitu, maaf. Gue nggak terpikirkan, tiba-tiba menjadi jodoh. Damn. Skenario Tuhan coy. Ya, nggak ada yang tahu ya. Semua prinsip dan juga semua caption laki-laki yang mungkin ya sekarang lagi lelah sama keadaan, bisa aja gampang dirubah dengan membalikkan telapak tangan gitu ya. Kalau misalkan Tuhan sudah berkehendak. I feel bad bro. I feel bad buat orang-orang yang ada di media sosial TikTok ini, gak yang perempuan, gak yang laki-laki. Semangat buat kita semua. Gue gak bisa banyak ngomong gitu, gak bisa banyak berkomentar gitu, karena ini urusan hidup orang juga. Dan gue yakin banyak juga yang lebih terpuruk dibanding gue, tapi ada juga yang lebih sukses dibanding gue. Gue cuma bisa mendoakan, dan buat lu semua juga yang emang mungkin punya cerita yang sama dengan orang-orang yang pada akhirnya buat video kalau misalkan sadar diri itu penting dan gak nikah juga gak apa-apa. Gue cuma bisa mendoakan yang terbaik buat lu. Semoga lu selalu diberikan kesehatan beserta keluarga. Semoga lu bisa dipertemukan sama seseorang yang mungkinnya bisa ngerubah prinsip lu. Dan kalau misalnya pada akhirnya masih belum ketemu, seenggaknya lu bisa lebih sejahtera dan seenggaknya bisa punya banyak rezeki di kemudian hari atau di masa depan. Amin. Oke. Gak semua cerita yang berhubungan dengan caption ini itu sedih juga. Tapi ada beberapa orang-orang yang bahkan nge-share kalau misalkan
ceritanya awalnya juga mereka kayak gini, tapi lama-kelamaan mungkin ketika udah ketemu sama orang yang pas, semua udah berubah. Ini kayak misalnya cerita dari Om Fauji John. Semangat bos, saya anak pertama dari 6 bersaudara. Bapak saya meninggal pas saya keluar SMA. Dulu saya sempat ngomong gak mau nikah sebelum adik-adik mandiri semua. Tiba-tiba nikah dengan seseorang yang kenal cuma sebulan langsung nikah. Kita tidak pernah tahu setelah ini apa yang akan terjadi sama kita. Betul. Semangat. Buat para perempuan dan buat para laki-laki yang ada di luar sana, semoga emang benar-benar mendapatkan jodoh yang sesuai. Ya, tapi yang namanya hidup gitu ya. Gak yang nikah langsung happy ending juga kagak. Nikah itu bukan langsung kelar game lo, tapi lo langsung masuk ke mode multiplayer. Kayak ada yang mungkin cocok sampai pada akhirnya bisa bagi tugas dengan bener, tapi mungkin ada bagian cekcoknya, ada bagian gak sesuai dengan koordinasi dan segala macam sampai pada akhirnya marahan. Tapi itu adalah warna kehidupan. Semangat buat kita semua. Dan itu aja mungkin tren TikTok. Jujur gue senang sih, maksudnya ketika gue ngomongin soal TikTok nggak selamanya buruk anjir. Tapi kadang ada beberapa tren TikTok juga yang menurut gue awesome. Dan gue nggak ngeliat secara sepenuhnya kalau misalkan semua konten yang ada di TikTok ini ya jelek atau gampang banget dijadiin bahan bahasan di YouTube atau di media sosial yang lain gitu. Ada juga bahkan konten-konten yang bahkan lebih keren dan lebih bagus gitu dibandingin video-video yang ada di media sosial yang lain, yang lebih ringkas, yang seenggaknya lebih bisa menjelaskan gitu secara durasi yang pendek, lebih informatif dan segala macam. Gitu. Jadi ya semangat buat kita semua ya. Semoga kita tetap bisa bertahan di dunia yang tidak jelas ini. Terima kasih banyak udah nonton Ngopi berkesempatan kayak ini by the way. Kalau misalkan semua suka jangan lupa buat like, dan kalau misalkan semua belum subscribe jangan lupa buat subscribe. Itu dari gue, terima kasih banyak, sampai ketemu lagi nanti. Sekian, sampai jumpa.